Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurul Komari S dari program studi pendidikan agama Islam akan menyampaikan video pembelajaran akidah akhlak semester ganjil dari bab pertama sampai dengan bab kelima, dan akan dijelaskan pemaparan materi dari bab pertama sampai dengan bab kelima di slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab pertama pembelajaran akidah akhlak di sini saya akan menjelaskan tentang memperkuat akidah Islam. Untuk memperdalam menjelaskan tentang apa itu akidah Islam, apa itu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akidah. Akidah merupakan ikatan atau perjanjian, sedangkan akidah Islam merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Dan dasar dari akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran di sini merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, dan Al-Quran di sini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Hadis di sini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan Al-Hadis di sini merupakan perkataan, perbuatan serta takrir Nabi Muhammad SAW. Fondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, serta Maha segalanya. Dan terdapat 3 unsur yang mungkin tidak bisa dipisahkan dalam akidah Islamiyah adalah iman, Islam, serta ihsan. Iman di sini merupakan keyakinan Islam sebagai bentuk ibadah, dan juga ihsan sebagai bentuk perbuatan baik manusia kepada manusia, dan juga perbuatan baik manusia dengan Tuhannya, seperti itu. Dan Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja di bab pertama yang bisa saya sampaikan, dan di slide selanjutnya akan dijelaskan bab kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab kedua, bab lanjutan dari bab pertama. Jika bab pertama menjelaskan tentang akidah Islam, maka bab kedua akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sebagai seorang hamba, maka wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Allah memiliki 3 sifat wajib, yakni yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta dan seisinya. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz yakni sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat wajib dan sifat mustahil ini ada 2, dan saya akan memberikan contoh sifat wajib, yakni sifat wujud. Sifat wujud merupakan sifat yang penting dan nomor 1, yakni sifat ada Allah. Allah ada tanpa perantara apapun dan tanpa diciptakan oleh siapapun. Dan kebalikan dari sifat wujud yakni sifat Adam, tidak ada Allah. Dan hanya bisa menjelaskan satu saja, dan mungkin selanjutnya bisa dibaca di buku paket yang sudah ada. Baik, dan di video selanjutnya akan menjelaskan tentang akidah akhlak bab 3, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran akidah akhlak di bab 3. Terusan dari bab kedua di slide sebelumnya. Jika di bab kedua menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, maka di bab ketiga ini saya akan menjelaskan tentang tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Mungkin kata tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas bukanlah suatu hal yang asing didengar atau suatu hal
hal yang baru didengar, akan tetapi sudah banyak tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas ini sudah sering kali disebutkan oleh orang-orang sekitar kita. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan kata taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas di sini mereka hanya tahu tentang katanya saja, akan tetapi tidak tahu tentang maknanya. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci penjelasan dari tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Dimulai dari tobat terlebih dahulu. Tobat di sini berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melaksanakan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Maksudnya di sini tobat merupakan sebuah penyesalan dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut merasa melakukan dosa kecil maupun dosa besar yang seseorang tersebut lakukan. Taubat tersebut merupakan tindakan atau perbuatan seseorang, yakni untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa yang dia perbuat, dan juga taubat tersebut harus dengan keyakinan dari hati seseorang tersebut untuk tidak melakukan dosa tersebut, seperti itu. Dan yang kedua yakni tentang taat. Taat dalam Islam adalah patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Taat di sini tidak jauh dari kata takwa. Jika takwa di sini melaksanakan apa yang diperintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Dan taat di sini saling berhubungan dengan takwa. Jika seseorang sudah taat akan peraturan Allah, seseorang tersebut bisa dikatakan dengan takwa. Dan juga taat di sini merupakan perbuatan seseorang untuk tidak menyimpang dari ajaran Islam, dari syariat Islam, dari apa yang sudah diperintah oleh Allah SWT. Taat dengan peraturan yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyeleneh, maksudnya tidak menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu terhadap perintahnya. Dan juga istiqomah, dan selanjutnya yakni menjelaskan tentang istiqomah. Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di sini merupakan perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Maksudnya di sini istiqomah dalam kebaikan. Semisal kita setiap hari selalu istiqomah membaca Al-Qur'an. Istiqomah setiap pagi membaca Al-Qur'an, itu sudah masuk pada kata istiqomah, melakukan perbuatan yang lurus dan diistiqomahkan, maksudnya diulang-ulang di hari-hari selanjutnya, di hari-hari dan seterusnya, seperti itu bisa dikatakan dengan istiqomah. Dan yang keempat yakni ikhlas. Ikhlas adalah sifat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan, dalam semua aspek yang dilakukan oleh manusia itu harus didasari dengan ikhlas. Jika tidak ikhlas, itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Maksudnya seperti ini. Contoh, semisal kita beramal kepada masjid, kita harus didasari dengan ikhlas, karena jika tidak ikhlas maka tidak ada gunanya kita beramal di masjid tersebut. Dan juga kita dalam beribadah kita juga harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, jika ingin hanya untuk dipuji orang lain, itu tidak dinamakan ikhlas, akan tetapi itu dinamakan dengan riya, melakukan sesuatu hanya ingin dipuji orang lain. Jadi kita dalam melaksanakan kebaikan apapun itu, dalam aspek apapun itu, kita harus didasari dengan rasa ikhlas, didasari dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang dengan apa-apa yang sudah dilakukan, kebaikan tersebutnya sudah dilakukan, seperti itu.
Terima kasih. Mungkin hanya itu di bab 3 yang bisa saya jelaskan. Dan untuk bab 4 bisa dilanjutkan di slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak bab keempat lanjutan dari bab keempat dan bab kelima lanjutan dari bab ketiga. Dan di bab 4 di sini menjelaskan tentang adab sholat dan berzikir. Kata sholat di sini mungkin tidak sedikit atau tidak banyak orang tahu sholat itu apa. Tetapi yang banyak tahu jika sholat itu merupakan kewajiban umat muslim yang terdapat di rukun Islam di nomor 2. Perlu diketahui bahwasanya sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Kita wajib dan kita juga wajib memperhatikan adab melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bisa tercapai. Salah satu adab sholatnya ini yang pertama di sini dengan khusyuk. Untuk kita bisa kesampaian untuk sholat dengan tanda petik khusyuk itu bukanlah suatu yang mudah karena sudah kita tahu bahwasanya kita seorang manusia tidak lepas dari godaan setan. Pasti ada saja yang mengganggu ketika kita sudah sholat, entah itu pikiran yang kemana-mana, entah itu rasa gelisah yang tiada henti, pasti seperti itu. Dan kita sebagai umat muslim harus bisa memperangi hal itu. Dan yang kedua yakni adab sholat yang kedua yakni harus dengan hati yang ikhlas. Kita melaksanakan sholat harus dengan ikhlas, bukan karena sholat itu rutinitas, akan tapi itu merupakan kewajiban dan merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya itu saja saya hanya menyebutkan 2 adab sholat saja. Dan yang selanjutnya yakni zikir setelah sholat itu merupakan sesuatu hal yang dianjurkan. Kita tidak semena-mena ketika kita selesai sholat kita langsung beranjak pergi. Kita harus berdoa dan berzikir terlebih dahulu untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperkuat keyakinan kita, dan untuk kita bisa mencapai ketenangan hati. Zikir di sini adalah memperbanyak mengingat Allah SWT dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Dan kita perlu juga memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir kita yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Tidak hanya sholat saja yang terdapat adab-adabnya, akan tetapi berzikir juga terdapat adab-adab dalam berzikir. Seperti hanya salah satunya yaitu dengan hati yang ikhlas. Kita berzikir bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, bukan karena itu hanya saja, karena memang dari hati yang sangat dalam, memang dari keinginan kita, keyakinan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua yakni dengan suara yang tidak lantang, dengan suara yang tidak lantang, tidak keras seperti itu. Karena pada dasarnya kita berzikir untuk khusyuk, bukan kita berzikir untuk riak kepada orang lain seperti itu. Dan di situ yang tadi sudah saya jelaskan yaitu bab 4 di pembelajaran akidah akhlak. Dan di sini saya melanjutkan langsung saja pada bab kelima. Bab kelima di sini menjelaskan tentang tauladan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah terkenal dengan nabi yang terkaya. Dia diberikan kelimpahan harta, akan tetapi dia tidak diberikan kesombongan hati. Dan dari kalangan manusia, jin dan juga binatang, banyak yang takut akan Nabi Sulaiman. Dan tidak hanya itu saja, Nabi Sulaiman mempunyai kelebihan yakni bisa mendengar suara binatang dan juga suara-suara makhluk gaib seperti itu. Dan Nabi Sulaiman di sini mempunyai karunia besar, yakni salah satunya nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Dan juga ia juga bisa mengendarai angin
sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Dan keteladanan Nabi Sulaiman di sini yakni antara lain rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman meskipun termasuk orang yang paling kaya, dia tidak sombong, dia tidak memperdulikan rakyat kecil, akan tetapi dia juga peduli akan rakyat kecil. Dan yang selanjutnya yakni Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Meskipun Nabi Sulaiman dilimpahkan kekayaan, akan tetapi beliau tidak lupa akan karunia Allah, dan beliau tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja, singkat saja penjelasan materi pembelajaran akidah akhlak di bab pertama sampai dengan bab kelima. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.